Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fima rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Hibban wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin as-shaimina was-shaimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lis-shaimi 'inda futrihi da'watan ma turad. Dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka banyak sekali doa-doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayuhas shaimina was shaimat, ketika kita berbuka, setelah kita meminum air ataupun memakan kurma, lalu membacakan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada doa yang lebih baik, zahabaz zama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ada baiknya jangan terburu-buru makan, tapi bacalah doa-doa tentang kebutuhan hidup kita dan keinginan kita masing-masing. Bagi mereka yang sakit, ada baiknya ketika selesai membaca doa berbuka puasa, membacakan doa Nabi Ayyub alaihissalam yang termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku sedang tertimpa kemudaratan dan engkaulah Tuhan yang sangat penyayang di antara penyayang. Kaum muslimin as-shaimina was-shaimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat inti daripada doa itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam sakit, beliau tidak mengatakan kepada Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, tapi beliau memperbanyak kalimat wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang sangat penyayang di antara penyayang. Ada banyak sekali doa yang bisa kita bacakan ketika kita berbuka puasa. Di antara doa-doa seperti yang kita sebutkan tadi, doa agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit. Ada juga doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus ibn Matta, doa yang semua kita sudah menghafalkannya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di antara manfaat doa ini, as-shaimina was-shaimat adalah mengabulkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menjadi doa pamungkas karena ia mempunyai 3 unsur kekuatan. Yang pertama, pengakuan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illa anta. Yang kedua, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka. Dan yang ketiga adalah pengakuan dosa-dosa dengan kalimat inni kuntu minaz zalimin. As-shaimina was-shaimat, ketika seorang ingin menjual harta bendanya, katakanlah itu mobilnya yang sudah lama, rumahnya, tanahnya,
ada baiknya ketika ia berbuka puasa, pada saat ia sudah membacakan doa berbuka puasa, setelah ia memakan kurma ataupun meminum air putih, maka setelah ia membacakan doa zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, hendaknya ia membacakan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu ia mengatakan, ya Allah, dengan segala keberkahan doa orang yang berbuka puasa, lakukan rumah hamba ya Allah, lakukan mobil hamba ya Allah, lakukan tanah hamba ya Allah, agar Allah segera mengabulkan doa-doanya. Karena kata Nabi Muhammad SAW tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna lis-shaimi inda futrihi da'watam maturat. Bagi orang yang berpuasa, pada saat mereka berbuka puasa, alangkah banyaknya doa mereka yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meminta kesembuhan dari segala penyakit, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimina was-shaimat, di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 tadi doa kesembuhan penyakit. Al-Anbiya 87 meminta dikabulkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang tidak kalah pentingnya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam bagi wanita yang belum mendapatkan jodohnya, bagi laki-laki yang belum mendapatkan jodohnya, bahkan orang yang sudah berumah tangga namun belum dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ada baiknya membacakan doa Nabi Zakaria yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 89 pada saat ia berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Doa ini diyakinkan untuk memberikan jodoh bagi orang yang belum berjodoh dan memberikan keturunan bagi orang yang belum mendapatkan keturunan setelah mereka menikah. As-shaimina was-shaimat. Di antara salah satu penunjang makbulnya doa adalah kita membaca alhamdulillah di awal doa, kemudian salawat. Namun tidak ada juga salahnya berdasarkan rujukan-rujukan yang ada, kita membaca bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin dalam permulaan doa. Salah satu doa yang baik adalah dimulai dengan alhamdulillah, kemudian dengan salawat. Lalu mintalah keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup doa dengan salawat dan tutup doa dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin penutup, sembari menghapuskan kedua telapak tangan kita ke wajah kita. Kaum muslimin, doa yang baik adalah doa yang menghadirkan hati. Pada saat berbuka, hendaklah kita jangan terburu-buru untuk makan terlebih dahulu, tapi mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam surah Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkatalah Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kamu. Lalu bagaimana dengan orang yang rumah tangganya selalu bertengkar, selalu ada keributan? Allah Subhanahu wa taala memberikan doa yang sangat baik kepada kita, yaitu doa di dalam surah Al-Anbiya ayat terakhir ataupun ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini adalah doa yang dibacakan apabila seorang mengalami guncangan di dalam rumah tangganya, suka bertengkar, selalu ada keributan. Ini juga doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika keluarga beliau difitnah oleh seorang munafik yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang menuduh Aisyah berlaku serong dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Kaum muslimin dan muslimat, banyak doa-doa yang harusnya kita bacakan pada saat kita berbuka puasa.
Tidak hanya doa yang berdasarkan dari Al-Quran, namun doa-doa yang lain bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita berbuka puasa. Semoga ceramah singkat ini berguna bagi diri saya dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.